Hukuman kebiri menimbulkan pro kontra, mulai dari teknis eksekusi dan pembiayaan, isu HAM, hingga efektivitasnya dalam menekan tindak kejahatan seksual. Bagaimana persisnya? Simak liputan tim Expose berikut ini. 3 tersangka digiring polisi ke Mes Karyawan Kosambi, Tangerang, Banten. Di tempat itu, mereka diminta memperagakan peristiwa pembunuhan dan perkosaan terhadap Eno, seorang karyawati sebuah pabrik. Si pelaku bernama Rahmat Arifin, 23 tahun, Imam Harpiadi, 23 tahun, dan siswa kelas 2 SMP berinisial RA yang masih berusia 15 tahun. Eno yang berusia 18 tahun diperkosa, kemudian dibunuh dengan cangkul, sungguh biadab. Masing-masing tersangka ini punya peran. Saudara RA alias Arif ini menyetubuhi korban dan memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban. Kemudian tersangka RA alias Alim berperan mencangkul wajah korban, menggigit, payudara korban. Kemudian yang ketiga, saudara IH alias Imam berperan membekap wajah korban menggunakan bantal dan menyayat wajah korban menggunakan garpu makan. Di Kediri, Jawa Timur, seorang pengusaha lebih sadis lagi. Pria berinisial SS ini berbuat tak senonoh terhadap anak. Kasus asusila ini menjadi isu nasional setelah korban yang didampingi tim advokasi menggelar jumpa pers di Jakarta. Sudah kejadiannya sejak kapan sih? Dari April 2015. Diduga korbannya itu ada 58 orang. Yang sudah terdata oleh pihak mereka itu ada 16 atau 17. Tapi banyak korban-korban lain yang mereka menduga mereka sudah kumpulkan data memang tidak dipublikasikan. Terus ternyata di sana ketemu siapa? Sama Koko. Terus apa yang dilakukan Koko ketika ketemu kamu sama teman kamu itu? Suruh naik mobil terus jalan ke hotel. Oke, yang kita dengar semua waktu kamu ketemu sama Koko, kamu disuruh minum obat ya? Iya, Obatnya obat apa? Kamu tahu? katanya buat gak bisa hamil. Obat itu untuk membuat kamu tidak bisa hamil. Iya, Dikasih berapa obatnya? pas jalan tuh kasih 1. Dikasih 1. Kecil apa besar obatnya? Kecil. Kecil. Pelaku kekerasan seksual di Tangerang dan Kediri bisa jadi akan bergidik jika benar hukuman kebiri diterapkan pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun wacana pemerintah itu ditentang berbagai pihak di tanah air karena dianggap tidak efektif untuk membuat si pelaku jera. Tidak akan efektif ya, tidak akan efektif, bahkan kalau kita lihat itu sudah melanggar konstitusi kita dan lebih jauh saya kira itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kasus kekerasan seksual itu kan menunjukkan negara sudah gagal melindungi warga negara, sehingga diberikanlah ancaman hukuman yang paling berat. Sementara infrastruktur belum siap, sekalipun kita sudah memiliki KUHP bertahun-tahun. Yang saya sebutkan tadi, soal sistem hukumnya, dari strukturnya, dari kultur hukumnya, sampai pada substansinya, tidak cukup memadai. Kemudian anggaran yang tidak mendukung untuk memberikan kesempatan pada perempuan korban membuktikan bahwa dirinya adalah korban. Pakar seksologi Dr. Naik L. Tobing sependapat, kebiri tidak efektif sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual. Sebetulnya arti kebiri adalah membuang testis. Itulah arti yang sebenarnya dari pria, bukan? Ya, dua-duanya. Tujuannya kebiri itu terutama adalah menurunkan dorongan seks. Saya ambil kesimpulan tidak efektif karena tidak pasti hasilnya. Nah, tidak bisa kita ukur dan itu bisa bergelombang. Bergelombang. Kadang bisa efektif, kadang tidak. Kadang dorongannya meningkat, kadang biasa saja. Namanya dorongan seks. Kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi anti-androgen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh pelaku kejahatan seksual. Tujuannya
untuk memperlemah hormon testosteron. Obat antiandrogen seperti medroksiprogesteron, asetat atau siproteron akan mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual. Kebiri kimiawi dianggap lebih beradab sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, antiandrogen menekan produksi sel spermatozoa sehingga membuat mandul. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen mempunyai dampak negatif, yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang, sehingga tulang kropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa diterapkan secara maksimal jika perbaikan infrastruktur akses korban diakui sebagai korban kejahatan. Eksistensi atau pengakuan korban adalah korban dianggap mampu menciutkan nyali pelaku untuk melakukan kejahatan seksual. Untuk memperberat hukuman bagi pelaku, bisa dilakukan dengan cara membebankan tanggung jawab mengganti kerugian yang dialami korban kepada pelaku kejahatan seksual. Ganti rugi itu kan ada dua hal, secara materi dan imaterial. Imaterial itu kan perasaan trauma, malu, merasa direndahkan harkat dan martabatnya, tidak dianggap kemanusiaannya, itu nilainya tak terhingga. Maka korbanlah yang bisa menentukan itu. Pelaku kejahatan seksual seharusnya diperiksa secara medis. Itu untuk memastikan apakah mereka berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik, atau kelainan hormon tertentu. Jika tak ada masalah medis terkait seksualitas, pelaku perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Ini untuk mengetahui apakah pelaku mengalami gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seks secara tak sehat. Gangguan jiwa terkait seks bisa berupa disfungsi seksual atau gangguan parafilia, seperti pedofilia, eksibisionisme, fetisisme, dan masokisme. Adapun masalah kepribadian seperti terlalu pemalu atau rendah diri untuk berhubungan intim yang sehat. Sepanjang yang kita tahu, misalnya waktu kita belajar di Amerika dulu, setiap problema seks yang demikian, atau kejahatan seksual yang demikian, memang mesti dianalisis, mesti masuk seks klinik, dan hukumannya umumnya penjara, dan di penjara harus diterapi. Terapinya analisis semua, dari mana asalnya itu. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran, mesti kita teliti seberapa besar kekuatannya itu. Iya. Dan dari mana kita tahu itu? Satu gangguan itu atau keinginan itu dibagi dua. Ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Kalau eksklusif, dia hanya menyalurkan keinginan seksnya dengan cara demikian. Misalnya pedofil, memperkosa, meraba-raba, atau molestasi namanya, dan lain-lainnya. Sedangkan inklusif, dia masih bisa menyalurkan seksnya dengan istrinya atau pasangan wanita yang normal. Nah, begitu. Jadi, umumnya kalau dia eksklusif, itu jauh lebih berat. Bola perpu penanganan kejahatan seksual berupa kebiri ada di tangan pemerintah. Yang pasti, hukuman terberat wajib dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual.